Kamu pernah mendengar istilah sandwich generation atau generasi sandwich? Mungkin jenis generasi yang satu ini terasa tidak familiar di telinga kamu. Atau kalau kepikiran sandwich, apa yang ada di benak teman-teman? Makanan seperti roti di atas dan di bawah, tengah-tengahnya ada mungkin daun salad, terus ada daging, ada ham, ada telur, ya ada tomat dan lain sebagainya. Sekarang pada kesempatan hari ini kita akan ngebahas apa sih itu generasi sandwich? Emang ada ya generasi sandwich? Setelah mengerti maksudnya, pasti kamu langsung menyadari apakah kamu tengah berada di posisi sandwich atau tidak. Lihat bagaimana prioritas yang dijalankan oleh generasi sandwich berbeda dengan generasi lain pada umumnya. Apa sih itu generasi sandwich? Di balik sebutannya yang unik dan lucu, ternyata istilah generasi sandwich ini memiliki makna khusus yang perlu diketahui lebih dalam. Istilah ini tidak jauh maknanya dari roti sandwich. Lengkapnya, generasi sandwich adalah suatu istilah yang menggambarkan posisi finansial seseorang yang terhimpit di antara generasi atas dan generasi bawah. Generasi atas yaitu orang tua atau mertua kamu. Sedangkan generasi bawah berarti anak atau keturunan kamu, bahkan cucu ya jika sudah ada. Secara kasarnya, kamu yang berada di posisi ini mau tidak mau harus menghidupi dua generasi dari sisi finansial. Wah, agak rumit ya. Mungkin jadi menakutkan nih. Buat sendiri aja nggak cukup. Malah harus menanggung atas dan bawah. Bagi kamu yang belum tahu istilah ini muncul sejak tahun 1981 oleh seorang pekerja sosial bernama Dorothy Miller. Studi demografis menyatakan bahwa ada sekitar 47% orang dewasa berusia 40-50 tahun yang terjebak generasi sandwich. Mereka yang ada di middle age merasa terhimpit seperti sandwich dalam memenuhi kebutuhan orang tua dan juga anak-anak mereka. Mulai dari kebutuhan harian hingga tanggung jawab kesehatan secara bersamaan. Sebenarnya ada cukup banyak dampak yang ditimbulkan dari seseorang yang terjebak di dalam generasi ini. Salah satunya yaitu stres finansial, seperti kelelahan, depresi, dan penyakit psikologis lainnya. Saya pun berada di posisi yang sama dengan Anda, dengan teman-teman semua, ya, karena saya harus masih menanggung orang tua dan begitu pun juga dengan anak. Oleh sebab itu, kita butuh banget yang namanya mengerti, memahami, sehingga kita bisa mencari jalan keluar dan solusi. Untuk pembahasan lebih dalam dan lebih detail, silakan Anda DM di asuransiindonesia.id untuk berdiskusi dengan kami untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang kita sama-sama alami nih. Psikolog Amerika menyatakan dalam penelitiannya bahwa 2 dari 5 pria serta 40% wanita yang berada dalam generasi sandwich merasakan stres yang amat berat. Ya jelas ya, beban finansial tersebut cenderung berdampak negatif pada sisi emosional. Yang kedua, ciri-ciri generasi sandwich. Setelah memahami definisinya, kamu perlu mengetahui ciri-ciri seseorang yang dianggap menjalani sandwich generation. Menurut Carol Abaya, seorang aging and elder care, mengkategorikan 3 ciri generasi sandwich dilihat dari perannya. Apa itu? Yang pertama, the traditional sandwich generation, yaitu orang dewasa yang berusia 40-50 tahun, diapit antara orang berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua, the club sandwich generation, yaitu orang dewasa yang berusia 30-60 tahun, diapit antara orang tua dan anak, serta cucu jika sudah punya, atau kakek nenek itu pun juga jika masih hidup. Berikutnya adalah the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang tidak profesional ya, yang terlibat dalam perawatan lansia. Pada intinya, bagi kamu yang tengah terlibat mengurus finansial 2 generasi, atas atau bawah, itu berarti kamu sudah terjebak dalam generasi sandwich. Prioritas finansial yang terganggu. Banyak alasan yang menjadikan kamu terjebak di generasi ini. Mulai dari orang tua yang berumur panjang, hingga keterlambatan anak bersikap mandiri dan independen dari segi finansial. Karena hal itu, sudah sepatutnya kamu menjadi jalan tengah bagi mereka yang masih membutuhkan uluran tangan dari orang-orang terdekat kamu sebagai orang tua dan juga sebagai anak. Secara sadar maupun tidak, kewajiban finansial kamu turut bertambah. Permasalahannya, seringkali
para generasi sandwich tidak memahami situasi yang tengah dihadapi. Oleh sebab itu, perlu banget kita mencari penghasilan yang benar-benar sesuai ya untuk bisa memenuhi kebutuhan baik atas maupun bawah. Demikian juga dengan saya. Di pekerjaan yang saya lakukan saat ini, saya tidak perlu khawatir lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan dari orang tua saya maupun anak saya. Nah, untuk berdiskusi lebih lanjut, silakan bisa DM ya asuransiindonesia.id. Saya ada ambil sebuah artikel ya, seperti kata Bart Mainsenti ya, seorang elder care expert yang berasal dari Toronto. Ia mengatakan bahwa mayoritas generasi sandwich menghabiskan uang pribadi mereka untuk memenuhi kebutuhan dan membeli fasilitas yang cukup untuk orang tua mereka. Itulah mengapa betapa pentingnya mengurus dana pensiun saat kamu masih berusia muda. Sehingga kamu tidak perlu lagi membuat anak kamu repot membiayai kehidupan sehari-hari kamu di masa tua. Penelitian lain dari Kanada, Statistic of Canada ya, menunjukkan bahwa 51% orang dewasa yang berusia 20-29 tahun masih tinggal bersama orang tua mereka. Ini membuktikan kalau kamu yang terjebak di generasi sandwich harus menjalani beban finansial sampai anak kamu mandiri dan mampu mengurus dirinya sendiri. Secara tidak langsung, kamu merasa wajib menurunkan standar kehidupan sekaligus biaya pengeluaran pribadi kamu agar bisa memenuhi kebutuhan generasi atas dan bawah kamu. Sampai-sampai mau tidak mau, kamu harus mengurangi beberapa prioritas kebutuhan pribadi kamu. Statistiknya, ada sekitar 30% orang harus mengambil lebih sedikit jatah liburan mereka. 43% orang harus meminimalisir budget makan di luar rumah. 36% orang harus mengambil sebagian uang dari tabungan. Serta 37% orang harus memperpanjang waktu mereka untuk bekerja lagi. Satu lagi, ketika membicarakan tentang masa pensiun, kamu yang terjebak di generasi sandwich akan merasa kesulitan menabung untuk kebutuhan kamu di masa tua. Mengapa? Sebab investasi yang kamu keluarkan akan cenderung lebih sedikit karena keterbatasan situasi kamu saat ini. Jika memang kamu merasa kesulitan untuk memutus rantai generasi sandwich, jangan khawatir. Jika kamu berusaha keras, kamu bisa kok memutuskan rantai generasi ini dan kembali ke generasi kamu yang sebenarnya. Untuk solusi dan diskusi, silakan menghubungi tim asuransiindonesia.id, di mana kami bisa memberikan solusi yang tepat, berguna, dan bermanfaat, terutama di kondisi seperti saat ini. Di dalam kondisi normal pun, jika kita diperhadapkan berada di dalam posisi generasi sandwich, sangat berat ya, apalagi di kondisi saat ini. Oke, nah untuk lebih detail, jawaban lebih lanjutnya, silakan simak di video saya berikutnya. Sampai ketemu.